Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bagikan cara yang sedikit ekstrim ya teman-teman, yaitu mematikan pohon bambu. Pohon bambu ini sebenarnya menghasilkan ya teman-teman. Ya bisa dilihat tuh, untuk bambunya ini bisa dipakai. Harga jualnya juga ya lumayan ya. Kok dimatikan? Ya sebenarnya untuk tempat-tempat yang khusus ya teman-teman, jadi jangan disalahgunakan untuk merusak alam. Untuk tempat-tempat yang khusus, posisinya di tengah, kita mau nanam palawija supaya padang, karena kalau ada pohon bambu seperti ini kan gelap ya teman-teman. Pohon bambu ini ya kadang-kadang mau dimatikan, walaupun sebenarnya ya menghasilkan juga ya di pinggir kali kalau gede seperti yang di sana itu. Tapi kadang-kadang kita kan mau ditanamin palawija seperti ini. Ini masih terang ya, jadi belum kelihatan bagus. Cabai seperti ini ya, tapi ini nyomi ya dekat bambu ini, padahal rumpun bambu ini kalau bisa dimatikan ya, dibasmi ya, bawahnya ini subur bener teman-teman, bisa dibilang paling subur tanahnya kalau bekas rumpun bambu itu. Lalu caranya bagaimana teman-teman? Apakah dibakar ya teman-teman? Ini bisa dilihat ya bekas yang dibakar teman-teman. Ini mau di palawija lalu dibakar seperti ini. Tuh, dia masih tumbuh lagi teman-teman. Padahal bambu ini kan apinya besar teman-teman. Apinya sangat besar kalau sudah dibakarin, bambunya ini apinya sangat besar. Tapi ya masih tumbuh lagi teman-teman seperti ini. Padahal sudah mau ditanamin palawija ya seperti ini. Bukannya bambunya nggak menghasilkan, cuman ditanami palawija kan lebih menghasilkan, begitu perhitungannya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke caranya ya. Kita kasih ramuannya supaya bambu seperti ini bisa mati ya. Sekedar berbagi untuk petani ya, bukan untuk merusak tanaman, bukan ya teman-teman. Cuman kan supaya kalau mau ditanamin palawija seperti ini ya dia nggak ganggu, seperti itu saja. Dan mungkin mau diganti tanaman lain ya, jadi tidak eh, mengajarkan untuk merusak tanaman, tidak teman-teman. Cuman kalau kira-kira mau ditanamin palawija atau tanaman lain yang mengganggu ya memang harus dimatikan ya teman-teman ya, seperti ini contohnya ya. Jadi tidak mengajarkan untuk merusak tanaman orang. Oke teman-teman, jadi yang diterapkan oleh petani kami ya, tetangga yang sudah mematikan rumpun bambunya ya, dia menggunakan ragi ya seperti ini, ragi tape teman-teman, ragi tape. Selanjutnya dicampur dengan bawang putih seperti ini ya. Ini bawang putih, untuk perbandingannya katanya ya dua ragi untuk satu bawang putih, seperti ini perbandingannya ya. Lalu dibuat berbentuk seperti pasta ya, jadi kita contohkan hanya segini saja ya, karena kita sekedar membagikan yang dia terapkan gitu kira-kira ya teman-teman, supaya teman-teman nggak gagal paham ya. Karena kalau kita buat banyak ya buat apa juga, karena itu pohon punya dia ya, dia matikan dengan cara yang seperti ini teman-teman. Penjelasannya seperti ini, kita praktekkan saja. Oke, untuk bawang putihnya ya dikelupas dulu.
Nah, kalau bikin banyak ya, kalau bisa bikin banyak, untuk perbandingan seperti tadi ya 21 ya, 2 biji bawang putih ukuran standar untuk 4 biji ragi tape ya. Itu kalau bikin banyak ya bawang putihnya di blender ya teman-teman ya, di blender saja lebih mudah. Kalau sedikit ya kita ulek saja, kita haluskan untuk bawang putihnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, kita haluskan saja. Kok bawang putih? Karena bawang putih ini sekedar apa ya, perangsang tumbuh ya teman-teman ya. Jadi dengan dia dicampur dengan bawang putih, maka efek dari ragi tape itu bisa lebih menjalar. Nah, ini kalau cuman untuk 2 biji ya kita ulek saja. Oke, setelah dikira-kira halus ya kita campurkan saja seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita campurkan saja seperti ini. Lalu kita tambahkan air ya, secukupnya saja teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Oke, kita campurkan sedikit saja air. Ya, seperti ini ya. Tujuannya ya nanti supaya bisa berbentuk menjadi sejenis pasta ya, supaya nanti bisa dioleskan saja. Oke, seperti ini kita hancurkan ya. Setelah air terus biarkan dulu sebentar ya, kayak tadi kita biarkan dulu sebentar sudah. Lalu kita haluskan ya, karena lama-lama ya medok juga ya, ragi juga kalau terkena air dia medok. Oke, ini sudah jadi bahan sangat berbahaya untuk tanaman ya. Maksudnya bahan campuran, dua campuran ini jangan sembarangan dioles, karena fermentasi dari ragi tape ini memang sudah terbukti teman-teman, sudah terbukti, banyak yang nyoba itu ya sangat ampuh ya. Untuk ini cukup dua bahan ini saja kita nanti oleskan ke batang yang sudah dipotong. Oke, cara pakainya dioleskan ya teman-teman ya. Nanti kita contohkan ya sebentar ke kebun ya. Sekedar untuk contoh saja nanti. Kita tutup dulu. Diaduk langsung siap digunakan. Teman-teman kita contohkan yang kecil aja ya. Ini ya. Ini enggak seberapa besar ya untuk pohon bambunya ya. Nah, tentu saja setelah ditebang, dibakar itu bentuknya seperti ini, akan tumbuh lagi ya teman-teman. Biasanya bambu itu seperti itu, tapi kalau nggak kita bakar dulu ya tentu saja banyak ya itu apa, justru yang kering-kering ini yang susah ini, karena ini udah keras teman-teman, tapi nantinya bosok kalau teman-teman. Nah, tentu saja seperti ini saja caranya. Nah, yang tumbuh-tumbuh ini ya kita potongin teman-teman. Ya bagusnya tetap ditebangin dulu pohon bambunya ya, sekedar untuk mencontohkan ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita oleskan saja teman-teman seperti ini ya. Bahan campuran tadi ini sudah sangat berbahaya ya teman-teman, sangat berbahaya bagi tanaman ya. Nah, di bekas potongan ini kita oleskan. Ini 90% teman-teman. Untuk tanaman ini akan bilang ya nggak tumbuh lagi ya untuk bambunya, tapi ya memang ya harus dibakar dulu. Kalau kenapa kok
kalau nggak dibakar dulu ya kita justru repot ke kitanya teman-teman. Kalau bambu yang sudah kering itu justru lebih susah dipotongnya, lebih keras teman-teman. Atau kenapa kita nggak siramkan, karena kalau kita siramkan justru ya yang kesiram ini kan tanah bekas bambu ini kan lebih subur ya teman-teman, lebih subur. Tapi kalau kita siramkan otomatis ya justru nanti buat ditanamin lagi kita kesulitan ya, karena mengandung racun rumput lah sejenisnya seperti ini teman-teman. Oke ya, kami rasa ya simpel saja teman-teman, mudah dipahami ya. Ini kita contohkan bambu yang kecil saja ya, supaya nggak lama ya. Nah tentu saja sama saja, walaupun bambu besar nantinya tumbuhnya tentu saja kecil-kecil seperti ini teman-teman, tunas lagi ya, bahasanya tunas lagi. Jadi tinggal dioles-oles seperti ini, jadi tidak berbahaya bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Kalau di sekitarnya ada palawija itu tentu saja nggak membahayakan ya. Beda kalau kita siram langsung tentu saja mungkin terkena air hujan ya, nanti bisa membahayakan tanaman sekitar. Ya, kami rasa mudah dipahami ya teman-teman ya. Semoga bisa menambah pengetahuan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.